Ruang Kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wassalatu ala rasulillah wa ba'd. Ketemu lagi dengan saya Reza Firgiawan dalam acara Ruang Kuliah Radio Yunisia. Untuk sahabat Yunisia semuanya, hari ini kita akan berbincang atau berdiskusi terkait topik yang memang sebenarnya sudah jadi pembicaraan di kalangan masyarakat secara umum, yaitu tentang pentingnya menjaga lingkungan dan bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang lingkungan hidup secara umum. Secara nilai Islam itu memang sejak awal sangat-sangat menjaga terkait lingkungan, sehingga tidak ada rumor atau berita miring terkait bahwasanya Islam itu kok tidak pro dengan lingkungan. Namun memang akhir-akhir ini, kalau saya tidak salah bulan-bulan lalu ya, kemarin kita mendengar isu yang kurang enak terkait tambang di Papua kalau saya tidak salah, di mana dalam beritanya bahwasanya Papua atau lebih spesifik Raja Ampat mengalami kerusakan yang cukup masif di lingkungannya yang disebabkan oleh tambang-tambang tertentu, yang waktu itu saya rasa sahabat Indonesia semua sudah mendengar terkait informasi tersebut. Nah, dalam hal ini kita sebagai masyarakat Indonesia itu memang cukup menyayangi ya hal itu kok bisa terjadi. Saya secara pribadi adalah orang Timur, di mana kita sama-sama tahu keindahan alam di Indonesia bagian timur itu masih sangat natural, baik dari segi laut atau gunung atau apapun gitu, hingga lingkungannya masih sangat terjaga, masih sangat asri. Nah, hal tersebut yang kadang menjadi kebanggaan tertentu bagi kami atau bagi kita yang berasal dari Indonesia Timur. Lalu berita yang kemarin itu memang cukup mengagetkan, dan saya juga tidak tahu apakah informasi-informasi seperti kerusakan hutan dulu 2000 sebelum COVID kalau saya tidak salah, lumayan banyak berita terkait kebakaran hutan gambut di Kalimantan yang bahkan katanya asapnya sampai negara-negara tetangga. Nah, kerusakan-kerusakan lingkungan seperti ini menjadi perhatian bersama, tidak hanya masyarakat secara umum, namun para pegiat atau para scholars di bidang Islamic Studies juga menaruh perhatian besar. Sebenarnya bagaimana sih kita sebagai seorang muslim, bagaimana kita harus berinteraksi dengan lingkungan agar tadi tidak terjadi eksploitasi, tidak terjadi perusakan yang sebenarnya memang kita tidak inginkan terjadi. Nah, dalam Islam sendiri kita sama-sama tahu dalam surat Al-Baqarah disampaikan posisi manusia dengan lingkungan itu memang harusnya sebagai pelindung, harusnya sebagai sosok yang memakmurkan lingkungan, bukan malah menjadi perusak. Dalam surat Al-Baqarah Allah menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Waktu itu Allah ingin menciptakan, sebelum ciptaan manusia ya, ingin menciptakan di muka bumi itu khalifah, ya manusia ini sebagai khalifah, yang pada ayat yang sama itu diprotes memang sama malaikat, walaupun tafsirnya memang banyak. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah ya malaikat mungkin protesnya, saya tidak tahu apakah itu atas dasar pengalaman tertentu karena memang ada makhluk yang diciptakan sebelumnya, tapi beberapa tafsir memang menyatakan seperti itu. Apakah manusia ini diragukan, jangan-jangan ketika mereka diciptakan di muka bumi mereka malah merusak gitu. Tapi apa kata Allah? Enggak, inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya saya lebih mengetahui apa yang tidak kalian ketahui, para malaikat. Allah menciptakan sejak awal itu manusia ya sebagai khalifah. Khalifah itu berarti tunduk dengan aturan yang ditentukan oleh Tuhannya, dalam arti ini ya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sebagai manusia harus
juga tunduk dengan ketetapan-ketetapan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dengan interaksi kita terhadap lingkungan. Sangat banyak hadis-hadis yang menyatakan bahwasanya seorang muslim itu harus bersikap baik, harus menjaga lingkungannya. Bahkan dalam haji, misalnya peristiwa haji, itu kan kita dilarang membunuh hewan, dilarang merusak tanaman, dan lain sebagainya. Dulu di zaman Nabi, dalam salah satu aturan perang itu tidak boleh membunuh hewan dan merusak lingkungan binatang. Bahkan situs-situs yang dikenal oleh orang banyak itu juga tidak boleh. Nah, ini yang diinginkan sebenarnya. Walaupun kita tahu dalam ayat lain memang kerusakan di muka bumi itu terjadi kebanyakan oleh ulah manusia itu sendiri. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Bahwasanya kerusakan yang muncul di daratan bahkan di lautan itu mayoritas ya terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Dan kita tidak kaget ya, sejak era revolusi industri abad 17-18 itu, dengan industrialisasi, penciptaan mesin-mesin di bidang pertanian, di bidang produksi dan lain sebagainya, itu akhirnya meningkatkan eksploitasi terhadap lingkungan. Akhirnya kerusakannya juga semakin banyak. Hal yang sebenarnya dilakukan pada batas tertentu dilakukan malah melebihi batas yang wajar. Nah, hal tersebut sebenarnya yang akhirnya menjadi kerusakan-kerusakan yang tidak diinginkan. Dalam hal tambang misalnya, apakah tambang dibolehkan? Boleh, memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun seringkali aktivitas tersebut mengambil lebih dari yang seharusnya, atau meninggalkan kerusakan-kerusakan yang tidak bisa diperbaiki kembali. Nah, hal tersebut akhirnya berdampak negatif kepada lingkungan. Sahabat Tunisia, lalu sebenarnya kita itu harus seperti apa sebagai seorang muslim? Sebagai seorang muslim, salah satunya kita harus menjaga lingkungan dengan baik. Kita tidak boleh merusak lingkungan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, jika hari kiamat akan datang besok misalnya atau akan dekat, dan kamu masih menggenggam sebuah biji kurma, maka tanamlah. Jadi Islam itu sebesar itu, semulia itu memandang pentingnya menjaga lingkungan. Bahkan sampai jika besok kiamat datang, hari ini kamu masih bisa berbuat baik atau menjaga lingkungan dengan baik, maka lakukanlah, karena pahalanya memang sangat besar. Dan kita sebenarnya sebagai orang muslim, sebagai masyarakat muslim yang salah satu yang terbesar di dunia, nomor 2 sekarang, karena nomor 1 Pakistan sekarang, kita sebenarnya bisa membentuk kelompok-kelompok atau gerakan-gerakan yang cukup masif dalam menjaga lingkungan sendiri. Beberapa masjid bahkan kita mengapresiasi mereka sudah menunjukkan semangat tersebut. Misalnya Masjid Salman di ITB, mereka tuh sudah melihat pentingnya air ya, air yang dipakai untuk berwudu, kamar mandi dan lain sebagainya itu kan terbuang. Nah, kalau saya tidak salah mereka membuat sebuah teknologi untuk menampung kembali air tersebut yang sudah digunakan dan digunakan kembali untuk kepentingan-kepentingan lain, sehingga tidak hanya sekedar dibuang, jadi tidak terlalu banyak penggunaan airnya dan bisa dimanfaatkan kembali. Ada sustainability di situ. Lalu Masjid Istiqlal misalnya yang sudah menggunakan solar panel untuk kebutuhan kelistrikannya. Nah, kita ingin lebih banyak kegiatan atau gerakan-gerakan seperti ini, sehingga memang orang akan memandang, oh Islam itu juga sangat peduli terhadap lingkungan. Kita ingin melihat ketika ke masjid, ada masjid yang asri gitu, tamannya bagus, lingkungannya bagus, udaranya sejuk. Karena itu semua pasti akan semakin memaksimalkan kualitas ibadah kita di tempat-tempat tersebut. Dan itu juga sebenarnya bagian dari maqasidus syariah, yaitu hifzun nafas, menjaga diri.
Jika lingkungannya terjaga dengan baik, jika udaranya terjaga dengan baik, tanaman, tumbuhan, dan lain sebagainya, itu juga pasti akan berdampak positif kepada manusianya itu sendiri. Jadi pesan kami sebagai seorang muslim, kita memang sebaiknya memaksimalkan peranan kita kepada lingkungan, peranan yang baik yang bisa memakmurkan lingkungan secara umum. Itu saja, terima kasih. Kita ketemu di sesi ruang kuliah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kuliah menjawab pertanyaan seputar pendidikan agama Islam, Islam Ulil Albab, dan Islam Rahmatan Lil Alamin. Ruang kuliah, persembahan dari Radio Dakwah Unisia, suara kebaikan, inspirasi kehidupan.